Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Komalasari dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam, kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan hadis diroyah. Perkembangan dari masa ke masa telah menyebabkan munculnya ilmu-ilmu baru yang mempelajari mengenai aspek-aspek yang ada pada hadis, atau sering disebut dengan ulumul hadis. Ulumul hadis yaitu istilah ilmu hadis yang ada di dalam tradisi ulama hadis. Dalam bahasa Arab, ulumul hadis mempunyai dua kata, yaitu kata ulum dan kata al-hadis. Kata ulum yaitu jama dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Dan al-hadis menurut ulama hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik dalam perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis yaitu ilmu-ilmu yang membahas dan bersangkut paut dengan hadis Nabi SAW. Baik, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah pada masa Nabi SAW. Dalam hadis riwayah yang pertama yaitu larangan menulis ilmu hadis dikarenakan khawatir akan tercampur dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu larangan dan diperbolehkannya menulis hadis bersifat kondisional. Dan yang ketiga, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Adapun dalam hadis diroyah yang pertama yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Dan yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Adapun hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, macam-macamnya, syarat-syarat periwayatan, hukum-hukum periwayatannya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Adapun ilmu hadis mempunyai pengertian yaitu al-qawaidul mu'arifatu bihali rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan para perawi dan yang diriwayatkan. Perawi yaitu orang-orang yang menerima, membawa, dan menyampaikan berita dari Nabi atau bisa disebut dengan sanad. Adapun marwi yaitu isi berita yang diriwayatkan atau bisa disebut dengan matan. Dalam pengelompokan ilmu hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian dengan redaksinya. Adapun hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, hukum-hukum periwayatan, macam-macam periwayatan. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah pada masa sahabat. Dalam hadis riwayah yang pertama yaitu disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Dalam hadis diroyah yang pertama yaitu timbul secara lisan, dan yang kedua penulisan hadis harus disertai dengan saksi, bersumpah, dan sanad. Yang ketiga, sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayah dan diroyah pada masa tabi'in. Dalam hadis riwayah yang pertama yaitu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas arahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, tokoh ulama yang melakukannya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang ketiga, munculnya kitab-kitab yaitu Muwatta, Musonad, dan Musnad. Yang keempat, penulisan ilmu hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Adapun dalam diroyah yaitu yang pertama tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu-ilmu lain. Yang kedua, penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Al-Risalah karya Imam Syafi'i.
Dan yang kelima, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayat dan diroya pada masa setelah tabi'in. Dalam hadis riwayat yang pertama yaitu cara penulisan ilmu hadis lebih sistematik. Yang kedua, munculnya kitab-kitab yaitu mustadrak, syarah, dan ikhtisar serta yang lainnya. Adapun dalam hadis diroya yang pertama yaitu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Yang kedua, kitab ilmu hadis pertama yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Arwawi wa Alwai karya Rama Hurmuzi. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayat dan diroya pada masa tabi'in. Dalam hadis riwayat yang pertama yaitu disebut dengan masa keemasan atau masa kejayaan kodifikasi hadis. Yang kedua disebut dengan filtrasi, yaitu penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Yang ketiga, masa klasifikasi, yaitu penulisan hadis sahih dipisahkan dari yang tidak sahih. Yang keempat, munculnya kutubus sitah. Dan yang kelima, model kitab yaitu jami'. Dalam hadis diroyah yang pertama yaitu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Yang kedua, munculnya kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Thariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lainnya.